Cara tanam dia potong-potong ni, cutting. Awak kena sekam. Bakar. Dia bakar. Dia bakar. Dia sentiasa ada bunga. Ini saya kata tu. Kalau dia Tanam kat tempat-tempat tepi tembok. Bagi dia berjalan. Dia besar sikit tu sini. Ini sembuh je ni. Nak kena rajin saya. Ini. Kita baja sembuh rai baja. Nah, dia pun cantik kalau full. Maka apa nama? Ambil ni. Bubuh ni. Tapi yang ni apa? Nak dia nak buat engineer tengok. You ni bagi bawah sikit, jangan bagi atas. Bagi atas, jangan bagi bawah tu. Dia pakai konkrit atas ni. Oh, Allah Akbar. Saya nanti saya benci tu. Dekat Titi Wangsa ada tapi mungkin tak nampak. Apa dia kolam kita buat taman botani tu, taman botani. Taman Botani. Dekat satu lagi dekat tangga daripada. You duduk belah sana, menghadap belah sini. Ada lepak dalam sikit yang tangga awak tak pakai sekarang tu. Di tangga tu tukar bubuh. Taman botani.
Panda. Panda makan yang matang kan itu tadi? Betul. Sangat Maintain nih. cepat sekali, sekitar 15 sampai Ini yang 20 cm di- dalam satu harinya. Sayuran. Sayur rebung. Jadi bambunya padat ya, solid, masif. Padat ya, nggak ada lubang. Ada yang bendungan. Ini kita kasih koral ini buat batu-batu hitam. Karena siap, kalau kita ada air. Jadi ini ke belakangnya pesawat. Belakangnya Fabase ya. Beda lagi. Ini masih ada di Kebun Raya Bogor. Khususnya koleksi-koleksi yang ada di sini adalah koleksi yang mati. Nah, 1893. iya. Ini ada 93 Ano global? global, iya. Kita sudah sudah merasa senang dan berbangga hati ya Pak, karena kalau orang melihat ini hanya sebatas 1914. Ini 1914. Dan Boleh Jadi- boleh tahan lagi. tahan. Kalau zaman dulu menggunakan sublima semacam nggak sempat sebelum dikeringkan dipercikan alkohol. iya, tergantung pada ini. Tapi khususnya kalau jenis kita menyimpan dokumen berbentuk basah ataupun berbentuk kayu ataupun berbentuk daun, itu diharapkan kita tidak kehilangan jejak. Jadi walaupun tanaman itu sudah mati, tapi masih kita bisa melihat, oh buahnya dari tanaman yang mati ini bentuknya seperti apa, ataupun daunnya, ataupun bunganya itu. I think you can
bangunan tu pun dah cukup sikit. Maksudnya yang ni kecil je kan? Berapa dari satu selalu dengan insya Allah kalau ada rezekinya kita akan ketahui Ada nanti jadi 100 tahun lagi jadi bahan sejarah. Ada yang dalam koleksi. yang dalam koleksi. Ini lamanya. Ini Setiap kali ditukarkan digantikan dia punya kulit. Yang lama hanya kertasnya aja. Sementara kalau kita untuk menyelamatkan data. ini koleksi pokok yang tumbang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kunjungan ke Kebun Raya Bogor, dan kami harus menyampaikan permintaan maaf juga ya. Yang surat pertamanya kan ingin tanggal 15, tapi kami ya, sudah kita revise ya, kita revisi, dan akhirnya hari ini kita bisa berkumpul, dan kami sangat senang apabila nanti Bapak-Bapak itu bisa mengeksplor the garden apa saja yang ada di kebun raya. Dan nanti sebelum mungkin Bapak-Bapak Ibu ke kebun, Bu Reni, Dr. Reni Lestari, the Manager of Research Program. Ini saya kenalkan dulu Bapak Ibu, ini Pak Aceh Subarna, beliau the Head of Administration, Ibu Sofi, the Head of the Scientific Services. Nanti setelah ini mungkin Bapak dan Ibu akan ke kebun, exploring the garden. Dan sebelumnya nanti Bu Reni akan memberikan presentasi about the profile, about the administration structure, about the visitor number, and so on so forth. And we have a discussion that you can deliver various questions to us. And as you maybe already know that the Kebun Raya Bogor is one of the oldest garden. Bapak pasti sudah tahu, dan salah satu kebun raya di dunia yang koleksinya juga memang kami paling banyak ya, dari the variety, the completeness of the collection coming not only from Indonesia but also from throughout the world. Jadi memang koleksinya sangat beragam, sangat various. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspire you to develop the Malaysian park or garden that you might be having a plan to establish the similar or the garden in Malaysia. Oh ya, one is also important, bermanfaat untuk bagaimana membangun budaya baru, new botanic garden, how to establish new botanic gardens. And this one is about the Bogor Botanic Garden. I think this publication are useful for you as well. And this one is our last book, our recent book that was initiated by the First Lady of Indonesia, Bu Ani Yudhoyono, and our staff
wrote this, this content, the publication. It's a huge number of species written here. It's 3,500 species, plant species collected in 4 garden, 4 established garden of LIPI, because we are under LIPI organization, Bogor, Cibodas Botanic Garden, Purwodadi Botanic Garden, and Bali Botanic Garden. So it's including for gardens, and we have also 21 new botanic gardens. So it's ambitious program, ambitious program, and the first lady and the president are very supportive to how to manage and to develop the garden. So please, I would like to deliver this to you. Might be useful for you for developing new botanic garden. Saya PBPH Majlis Bandaraya Kuala Lumpur sebagai Mayor dan Wakil Wali Kota Kuala Lumpur, bersama dengan kumpulan daripada kantor saya, Bapak Dato' Najib, Sport and Culture, Tuan Haji Mustafa. Ini adalah Director of Jabatan Lanskap Negara, Lanskap dan Rekreasi Jabatan Kuala Lumpur, Ibu Putri. Ini juga adalah timbalan kepada Tuan Haji Mustafa. Jadi tujuan kami berkunjung ke Indonesia untuk terutama di Bogor, untuk belajar bagaimana kita boleh menguruskan dan melaksanakan pelaksanaan. Telah menamakan taman yang dulunya Tasik Perdana, Taman Tasik Perdana, menjadi taman Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jadi kami ini dia punya maklumat yang kita coba bangunkan, dan sekarang kita ada koleksi kurang dalam 10,000 pokok lah. Pokok, numbers in term of numbers. Number bukan in term of species. Individual. Dan kita pun sekarang dalam proses untuk inventory di Taman Botani ini. Kita mempunyai sekeliling museum Islam, masjid negara dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh bangunkan Taman Botani sebagai satu identitinya, dia akan digabungkan dengan yang lain, itu akan menambahkan prospek wisata kepada Kuala Lumpur. Jadi kita telah pun mengambil perhatian tentang perkara ini, dan sebenarnya Bapak Mustafa ini sedang dalam proses untuk menanam 30,000 pokok setiap tahun di seluruh Kuala Lumpur. Jadi tahun lepas tahun 2012 kita mampu menanam lebih kurang 34,000. Tahun lepas kita menanam 37,000. Tahun ini kita akan menanam 30,000. Jadi ke seluruh Kuala Lumpur. Pada kita nak menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar yang mempunyai identiti untuk datang ke Kuala Lumpur, must visit place untuk melihat pokok-pokok yang dari hutan kita cuba usahakan. Tetapi yang basicnya ialah di Taman Botani, untuk membolehkan kita meningkatkan konsep dan juga nature of botanical garden secara keseluruhan. Jadi kami dalam proses sekarang untuk melatih tengok dari jauh-jauh daripada Melbourne dengan hutan Taman Botani dan juga Kew Garden di London. Kalau ada pengalaman yang lebih dari 15 tahun kita lalu datang ke Kuala Lumpur. Jadi inilah langkah-langkah yang kita ambil, dan saya yakin dengan pengalaman dan juga experience yang ada pada Taman Botani Bogor akan dapat kita share, dan ini akan berkembangkan lagi untuk wujudan taman-taman botani terutama di Asia, untuk membolehkan kita memberikan satu khazanah kepada negara masing-masing Indonesia yang untuk Bogor dan kami dengan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ini akan bolehkan kita bekerja sama dengan rapat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dudik dan juga Pak Aceh kerana telah sudi menerima kami, walaupun pada dekat awal kita batalkan yang pertama. Masih dapat berkunjung, dan ini merupakan kali kedua dan
Makanya kali kedua atau kali ketiga bagi saya sendiri. Sebab saya memang peminat kepada hutan. Sangat beruntung saya untuk bersama dengan Pak Didi dan aku juga Pak Aceh Pak Mari. Terima kasih sekian kepada kami budaya selaku. Yang pertama ini konservasi. Jadi tugas kami ini mengkonservasi secara ex situ. Ex situ artinya konservasi di luar habitat tumbuhan aslinya. Kalau yang in situ kan di Taman Nasional, di hutan-hutan aslinya, kami di luar itu. Jadi kita menanam, memindahkan tanaman dari habitat aslinya, kita tanam di kebun. Jadi kita melestarikan secara ex situ di kebun kami. Dengan demikian jumlah dan jenis yang dikonservasi menjadi prioritas yang penting gitu untuk kami konservasi, dan khususnya kita prioritaskan yang langka, yang memiliki potensi, yang memanfaatkan, ada manfaatnya, memiliki nilai ilmiah yang tinggi, begitu kita prioritaskan untuk konservasi. Kemudian yang fungsi berikutnya adalah research atau penelitian. Jadi kami di Kebun Raya ini ada kegiatan penelitian, karena kita juga tergabung di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tugasnya penelitian. Kami di Bogor ini ada sekitar 40 lebih staf peneliti. Ya, sekitar 40 peneliti. Dan kebanyakan ini lulusan dari jurusan kehutanan, pertanian, dan biologi. Ini para peneliti kami. Ini sekitar 10 sudah bergelar S3 atau doktor. Kemudian yang 10 lagi udah master juga, yang selebihnya masih S3. Kemudian juga fungsi kami berikutnya adalah pendidikan lingkungan. Jadi kami mempunyai tugas untuk memberikan pendidikan mengenai terkait dengan lingkungan, karena kita ada konservasi ya, dengan baik murid-murid dari TK, SD, SMP atau mahasiswa. Jadi kami ada program nanti di Jasa Informasi di Buminda ini ada program wisata flora. Jadi mengundang, ada paket-paket khusus untuk sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah tinggi. Kalau mahasiswa biasanya ada magang, jadi ikut praktek di tempat kami berapa, sebulan atau 2 bulan tergantung program di kampusnya. Kemudian juga ada informasi untuk pengunjung secara umum, ada guide-guide yang memberikan informasi-informasi terkait kepedulian terhadap lingkungan, kelestarian alam dan sebagainya. Nanti tentang pendidikan lingkungan nanti bisa diskusi lebih lanjut, dan Buminda ini yang memiliki program-programnya dengan seperti tadi. Kemudian yang berikutnya tourism, tentu saja tourism karena kita menerima tamu dari berbagai negara, yang kebanyakan ini adalah Belanda, Jepang, dan kemudian Asia yang lainnya, Eropa juga ada. Ini paling banyak, mungkin karena keterkaitan sebelumnya sejarah kami ya, dan mungkin mereka ini banyak yang menghubungi kami dengan melalui budaya. Nah ini kami didirikan di Rainward ini 1817 berdirinya Kebun Raya Bogor ini. Nah ini adalah visi kami, Kebun Raya kami adalah menjadi salah satu kebun yang terbaik di dunia, bidang konservasi, penelitian, pendidikan lingkungan, dan ekoturisme. Kemudian menjadi Center of Excellence in Indonesian Plant Conservation and Domestication. Jadi conservation tadi sudah melestarikan, dan domestik adalah pemanfaatannya. Jadi kami menerima banyak kegiatan penelitian bersama tentang pemanfaatan tumbuhan, baik untuk obat atau pengembangan dan sebagainya. Kemudian misinya adalah untuk mengkonsep, mempelajari lebih lanjut tentang tumbuhan yang berpotensi. Kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang kepedulian lingkungan, dan untuk kita juga sedang membantu pembangunan kebun raya di daerah di Indonesia keseluruhannya. Tadi Pak Didik sampaikan ada 21 kebun raya baru. Ini nanti ada petanya tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini kembali lagi fungsi kita, mengapa kita perlu konservasi tumbuhannya, karena ada beberapa masalah-masalah di baik secara internasional maupun nasional level. Kita di lingkungan ini misalnya ada kebakaran hutan, penggundulan hutan dan sebagainya, tentunya akan memusnahkan
jenis-jenis yang penting, jadi kita perlu konservasi secara keseluruhan. Kemudian juga ada global issue atau isu-isu dari dunia atau secara internasional tentang konvensi CBD, ada Global Strategy for Plant Conservation, itu juga menyampaikan apa saja target-target yang seharusnya mengenai konservasi tumbuhan. Misalnya dari Global Strategy for Plant Conservation itu kita singkat GSPC. Pada tahun misalnya 2020 ada berapa persen dari tumbuhan sudah dikonservasi saat itu. Ada berapa persen yang sudah punah atau sudah langka, kita kembalikan lagi ke habitat alami. Ada berapa peningkatan dari informasi kepedulian lingkungan. Nah itu ada target-targetnya di yang buku biru ini, yang Global Strategy for Plant Conservation. Jadi kita mengikuti konvensi-konvensi internasional juga dalam kegiatan kita pelaksanaan tugas ini. Kemudian secara nasional kita ada agenda 21 nasional dokumen merupakan interpretasi lanjutan dari CBD. Jadi kita program apa saja secara nasional yang kita juga ikutkan, yang kita ikuti. Ini secara nasional level, jadi bergabung dengan lembaga lain. Ada national park dan sebagainya. Ini kan fungsinya juga untuk konservasi. Kita bergabung dengan lembaga-lembaga lain secara nasional untuk pencapaian target-target dan kebijakan secara nasional. Kemudian juga internal policy, kita memiliki Renstra, rencana strategis setiap 5 tahun. Yang sekarang ini tahun kelima yang untuk periode 2010-2014. Nah berikutnya kita sedang menyusun 2015-2019. Termasuk yang Pak Didik sedang ikut rapat itu, kita sedang bekerja sama dengan Kementerian PU itu untuk membantu fasilitasi pembangunan infrastruktur dari kebun raya daerah yang baru. Ini kita akan merencanakan apa saja perencanaan kegiatan pembangunan kebun raya di daerah untuk tahun 2015 dan 2019. Demikian latar belakang dari kegiatan-kegiatan instansi kami. Jadi kita mencoba memadukan harmoni lingkungan dan kegiatan pembangunan secara nasional. Kita juga akan ada kegiatan yang menghubungkan konservasi secara ex situ dan in situ dengan taman nasional. Jadi kita ada interseksi karena kegiatan penelitian dan kegiatan kita di konservasi itu ada kegiatan yang namanya reintroduksi atau restorasi. Jadi kita memperbanyak tumbuhan-tumbuhan dari habitat aslinya yang sudah langka, kita kembalikan, kita tanam lagi di habitat aslinya. Kita sudah beberapa jenis yang kita sudah kembalikan di Taman Nasional Gede Pangrango dan juga di Sumatera. Ada beberapa palm-palman yang sudah langka karena banyak kegiatan di hutan alaminya, kita perbanyak dan kita kembalikan ke habitat aslinya dan kita monitor begitu. Ini di LIPI ini ada 4 yang tadi disampaikan Pak Didik, ada 4 kebun raya di Bogor, di Cibodas. Cibodas sudah ada yang ke Cibodas? Belum ya. Jadi di Bogor ini dataran rendah sekitar 250-300 meter di atas permukaan laut, sedangkan di Cibodas ini tinggi sekitar 1000 lebih. Jadi hawanya dingin, tumbuhannya juga bisa bervariasi dingin gitu. Kemudian yang berikutnya Purwodadi di Jawa Timur. Oh sudah kena ya. Nah itu dataran rendah juga tapi dulu itu iklimnya kering gitu. Nah kemudian yang berikutnya di Bali. Ada kebun raya Bali, di Bali itu di Bedugur lokasinya. Ini juga tinggi, dingin hawanya. Di sana juga banyak taman-taman seperti taman begonia, kemudian taman lumut. Kalau Cibodas juga ada taman lumut begitu untuk yang dataran tinggi begitu. Jadi nanti mungkin kalau ada lain waktu silakan saja kalau berkunjung ke Bali, kebun raya Bali atau Cibodas atau di Purwodadi. Persilahkan nanti untuk variasi koleksinya. Sama juga di tugasnya ini ada herbarium, pendidikan, rekreasi, konservasi dan sebagainya. Nah ini ada gambaran di kebun raya Bogor. Nanti mungkin bapak-bapak dan ibu akan berkunjung. Ini denahnya di atas petanya. Jadi kami berseberangan dengan istana. Kemudian juga landscape-nya itu ada. Ini yang di kebun raya Cibodas. Jadi didirikan 11 April 1852. Ini banyak pakuan, kemudian ada taman rhododendron, ada taman mawar, kemudian ada taman lumut, ada juga kaktus, rumah kaca kaktus juga ada di rumah kaca. Jadi
nanti silakan kalau ada kesempatan lain bisa bertemu. Ini yang Purwodadi, jadi ini ada road yang kalau lagi kering gudangnya gugur gitu, jadi pemandangannya bisa berubah. Kalau yang di Bali ini dataran tinggi, mereka juga ada taman-tamannya berseberangan dengan danau. Ini ada pemandangan danaunya, itu juga cantik. Di sana juga ada guest house yang seperti rumah adat Bali gitu. Jadi ada susunannya khususnya di rumah adat Bali. Nah di samping itu kami juga ada Eco Park di Cibinong Science Center ini. Nah penataan dari Eco Park ini berbeda dengan Kebun Raya Bogor. Kalau Kebun Raya Bogor ditata berdasarkan suku-suku tumbuhan atau famili-famili tumbuhan. Kalau di Eco Park kita menata tanaman itu berdasarkan bioregion 7, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi gitu. Ini berbeda penataannya, lokasinya sekitar setengah jam dari sini kalau benar-benar. Nah ini koleksi di kebun raya kami. Ini mungkin sekarang ada perubahan karena ini ada yang terakhir yang kami catat. Jadi Bogor sebelumnya ada sekitar 23.000 lebih, kemudian Cibodas 23.000 pokok ya? Iya betul. Tapi itu belum termasuk yang di rumah kaca. Ini yang pokok di luar di kebun. Spesiesnya 238. Ini ya betul yang di kebun. Tapi yang di rumah kaca kita masih ada anggrek, sekitar 500-an jenis mungkin ya. 238 famili. Oh famili bukan spesimen. Yang jenis itu 4.000 lebih. Tapi yang itu belum termasuk yang anggrek. Ada anggrek, nepenthes, aracea, kemudian begonia kami ada juga, kemudian viperacea ada juga. Dan ini yang di rumah kaca belum kami, tidak termasuk yang di kebun. Ini hanya pohon-pohon yang di kebun. Jadi totalnya dari 4 kebun raya ada sekitar 70.000 tanaman dari sekitar 8.000 jenis. Spesimen ada sampai 69.000. Di mana? Itu spesimen. Spesimen iya. Ya, pokoknya. Yang keluarga tuh famili dia 200 apa berapa tuh? Sudah banyak tuh? 270 famili ya. Famili ini apa maksudnya? Jadi kalau tanaman itu kita ada namanya taksonomi, kita kelompok-kelompok. Oh, iya. Nah, misalnya kalau palem-paleman itu masuk suku. Nah itu famili yang suku itu. Itu famili ya. Ya, ada kasih palem-paleman. Kemudian teh kelapa kan masuk palem juga yang seperti kelapa-kelapa. Kemudian anggrek itu juga satu famili. Anggrek. Yang Gobakase juga ada. Juga banyak jenisnya. Dimulakan masa 18 itu sudah dimulakan betul. Iya betul. Sudah direncanakan dari awal seperti itu. Sudah diatur sedemikian rupa jadi sesuai satu famili ini terfamili jadi. Di dalam lokasi itu gitu. Jadi kami pun membantu kebun raya baru pun nanti ada tema-temanya. Temanya misalnya untuk pohon kayu gitu. Nanti di kayunya apa saja gitu nanti ditata. Jadi itu kalau akan membangun kebun raya biasanya kita ada master plan besar, ada petanya dan mungkin di situ ya kita rencanakan tanaman ini untuk apa. Jadi kalau kita menerima koleksi kita tempatkan sesuai dengan boleh dipinjamkan ke Kuala Lumpur? Apanya itu Pak? Orang Bogor. Bisa. Beberapa hari, beberapa minggu gitu. Selama 2 tahun. Bayar gaji. Gaji dibayar. Nanti ada kerjasama itu silakan Nanti Pak. bisa dikerjasamakan Pak. Ini datang melawat sambil membina. Jadi mungkin bukan bertugas seterusnya tapi nah kemudian di kebun raya juga ada biasanya kita membuat taman-taman tematik begitu. Kalau ini di Bogor kebetulan ada koleksi tumbuhan air, kemudian ada koleksi tumbuhan di kawasan kering kita bilangnya Mexican Gardens, mungkin nanti bisa dilihat. Jadi kita saya mau tanya. Kalau berasal ini ada New Botanic Gardens of Indonesia lah. Artinya botanical secara saintifiknya kan? Mana bukan untuk taman rekreasi bukan? Termasuk untuk taman rekreasi. Tadi 4 fungsinya tadi itu Pak. Kalau itu saya mau tanya itu sebab pertama dapat kami ini. Habis di Kuala Lumpur kita ada 14 taman. Begitu. Itu termasuk taman botani kalau didapat ditarifkan semula atau diartikan dengan taman botani maknanya kita luas. Maknanya kita boleh buat special collection berdasarkan jenis-jenis taman. Jadi fungsinya ada banyak dan minimumnya apa Bu? Minimum requirement
untuk satu taman botani. Itu dapatkan. Jadi perbedaan kebun raya dan kebun lain, kita ada pendataan, Pak. Database, Pak. Database. Jadi kami nanti di bidang, kami ada dua bagian dan dua bidang, bagian administrations dan bidang nanti itu tentang kebun rayaannya sendiri. Di bidang itu kami ada pemeliharaan di kebun, pengelolaan manajemen of collection and collection registration atau database. Jadi tumbuhan semua yang ada di kebun raya kita catat semuanya. Asalnya dari mana, kapan ditanam, pemeliharanya seperti apa, kapan dia berbunga, kapan dia berbuah, kapan dia mati, kapan ada penanaman baru lagi. Boleh saya meminang Bogor untuk 1 tahun? Nanti sama Pak Didik, Pak. Nah, itu sama Pak Didik ya, Pak ya. Jadi kami ada datanya semua, koleksi semua, dan kita ada buat herbarium. Herbarium itu untuk penelitian. Jadi kerjasama dengan herbarium Bogor juga. Kalau herbarium Bogoriensis ini tumbuhannya tidak hanya di kebun raya yang mereka buat awetannya, herbariumnya. Kalau di kami khusus untuk yang di kebun raya kita koleksi. Karena penamaan jenis itu ada yang berdasarkan herbarium, ada yang berdasarkan tumbuhan yang tumbuh di kebun. Namanya type yang didasarkan nama pertama kali dinamakan tanaman itu apa. Nah, itu dasarnya dari herbarium atau dari pohon yang ada di kebun. Nah, itu jadi makanya kita penting untuk membuat herbarium untuk acuan penamaan. Jadi masing-masing nama jenis tumbuhan itu ada acuannya. Biasanya disimpan di herbarium resmi. Ada awetannya di beberapa herbarium. Nah, itu yang jadi acuan dasar untuk ini jenisnya namanya ini, acuannya ada di herbarium mana? Ada di Leiden, ada di Bogor, ada di mana gitu. Betul. Dan biasanya kalau peneliti yang akan mempelajari jenis-jenis itu meminjam herbarium karena dia akan meneliti sama nggak dengan yang tanaman yang dia teliti lainnya. Di Indonesia berapa herbarium yang ada? Herbariumnya yang utama hanya satu, yang terdaftar Herbarium Bogoriensis yang utama dan Kebun Raya Bogor. Yang dua. Yang satu itu di Cibinong lokasinya. Masih sama-sama di bawah lembaga Indonesia LIPI. Even internasional. Misalnya di Leiden, karena mereka sudah banyak koleksi dari Belanda zaman dulu, dia menyimpan tumbuhan dari Indonesia di Leiden. Karena ahli-ahli botani yang awal-awal kan dari Belanda yang memberikan nama banyak. Dia ada herbariumnya di Leiden di Belanda, ada di Bogor di Indonesia, bisa juga ada di tempat lain. Ada mungkin listnya bisa dilihat nanti di internet, list herbarium di dunia mana aja gitu yang menyimpan jenis-jenis yang untuk Kenapa saya ambil 1 tahun ya orang gajinya dibayar. Itu perbedaannya kebun raya dengan kebun-kebun yang lain. Karena kami datanya lengkap. So, kebun raya artinya istilah kebun raya adalah taman botani. Betul. Karena dan kami catat semuanya. Nah, sebelum taman botani mesti ada herbarium dalam taman botani berkenaan. Spesimen dan kalau boleh tidak semestinya di taman itu kan? Kenapa? Nah, herbarium tak semestinya di taman itu. Herbarium semacam gedung, nanti kita simpan awetan-awetannya. Maksudnya harus di taman. Harus di taman. Oh iya, bisa juga bersampingan gitu dekat lah. Masih satu. Kalau kita kelompok satu. Nggak apa-apa sih bisa. Pak, saya mau tanya, the minimum requirement for botanical garden, if we can convert that 14 parts yang right now belong to us kepada taman botani secara minimumnya berapa requirement ya? Makanya kita akan perluaskan lagi dia punya itu, selain daripada sebagai taman botani, dia juga segi dapat digunakan sebagai recreational area for people, banyak people can learn tourism. Kalau recreational kan sudah kan jadi taman ini, kemudian pendidikan lingkungan kita hanya bekerja sama dengan sekolah dan lingkungan, program-programnya dibuat juga bisa. Kemudian konservasi kita mencatat, jadi konservasi dan riset itu yang pentingnya registrasi itu. Nah itu dua fungsi itu yang kita pentingkan. Jadi kita ada satu subunit khusus untuk pendataan dan pendata. Setiap kita kan menanam eksplorasi, mencari tanaman di lokasi-lokasi seluruh Indonesia. Kita bawa, waktu di lokasi kita bawa buku catatan, di mana dia ditemukan, apa namanya, kita biasanya ditemani sama penduduk asli di sana dan juga institusi resmi dari Taman Nasional. Function tadi masuk dalam eksplorasi kan? Ya, dari awal sekali kita sudah discovery atau expedition. Ya.
Nah, dalam expedition kita sudah mencatat semuanya. Catatan itu kita serahkan ke registrasi untuk dicatat juga. Nanti di registrasi kita tanamannya pertama kita di pembibitan namanya nursery. Ya. Kita tempatkan di nursery sampai siap ditanam di kebun. Jadi semuanya dicatat di registrasi, dari luar dikoleksi di pembibitan, kemudian dicatat, terus tanam di kebun kita juga catat tanamnya kapan, didapat dari mana. So after the collection, department acquisition, and then the conservation. Yeah. So the database yang dipakai itu Browns. What type of database that you? Database-nya Kita punya database sendiri. Ada database sendiri. Oh, database sendiri, tidak ada yang Browns atau yang Kita pakai yang Sigit. Kita punya Sigit. Kita Ada membangun program sistem khusus. sendiri. Jadi rencananya kita malah akan memiliki jejaring dengan kebun raya daerah. Jadi kita database-nya kebun raya Bogor sebagai pusatnya dari 4 yang tadi Bogor Cibodas itu, tetapi yang 21 kebun raya baru kita akan terhubung, dilingkan. Oh, di Jadi samping kita 4 sekarang akan di lingkan Kita dengan 21 kebun raya lagi. daerah baru. Semua bertaraf sedang semua dibangun bertaraf di- Taman Botanina. Iya, betul. dibangun sesuai kaidah-kaidah perkebunan perayaan di seluruh Indonesia. Yang paling kecilnya berapa hektar? 13 Di mana itu, Pak? Pare-pare Pare-pare. di Sulawesi Selatan. Itu dalam perancangan. Sudah berjalan dibangun. dalam penataan Pak, dalam Penataan, ya. Yang paling luas bisa 300 lebih ya. Iya, ada yang Ya, kami bantu juga. tapi belum jadi. Jadi Di Papua Barat kan belum lagi ya. Papua ada di Wamena, Pak. Tapi belum ada titiknya, kami belum. ini cost project misi tinggi. Tinggi, Iya, Pak. Tinggi. Tapi itu statusnya itu Pak dibangun atas Kerjasama pemerintah daerah. dengan Jadi yang membangun daerah, Ya. bukan kami. Kami hanya membantu pengelolaannya bagaimana. Substansi ya. Apa? daripada keuangan dan financialnya dari mereka. daerah. Kemudian kami sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian PU, pekerjaan umum, public service juga ya. Ya, public service department. Public Service Department. Department untuk membantu pembangunan infrastruktur, kantor, jalan. Kan kebun raya harus ada kantor, harus ada jalan, fasilitas rumah kaca dan sebagainya ya. Jadi makanya kita kerjasama dengan PU. Mudah-mudahan saja nanti bisa bekerja sama baik sehingga pembangunan juga berjalan dengan baik. Saya lanjutkan dengan penelitian. Nah, kami sementara ada 3 grup, tapi dengan Pak Didik ini kami akan menambah 2 grup lagi. Ada ekonomi botani dan ada climate change. Tapi yang sementara ini ada conservation, domestication, reintroduction. Jadi yang conservation ini banyak di koleksi kebun. Kemudian yang domestication itu pemanfaatannya untuk apa? Kita kita teliti lebih lanjut. Reintroduction itu yang kita perbanyak dan dikembalikan ke habitat aslinya. Sedangkan ekonomi botani ini dekat dengan domestication. Jadi pemanfaatan secara ekonominya seperti apa gambarannya gitu. Ini akan ada grup baru begitu ekonomi botani. Kemudian yang climate change itu karena secara global, secara dunia sekarang ilmu ini sangat sekali penting dengan perubahan global, makanya kita ada keterkaitan penelitian tentang climate change dan konservasi. Ini yang konservasi kami yang pertama mempelajari sekarang ini Rafflesia dan Amorphophallus. Ini 2 ikon dari tumbuhan kami ini. Kami sudah bisa membudidayakan Rafflesia dan sudah mekar di kebun kami sampai 7 kali. Tapi ini bukan Rafflesia arnoldi, Rafflesia Fatma dari Pangandaran, Jawa Barat. Kita sudah memekar di kebun kami, ada Rafflesia. Kemudian Amorphophallus sudah banyak ya dari berbagai alam lain. Kemudian ini yang domestikasi bisa buah-buahan, bisa umbi-umbian untuk pangan, bisa juga obat-obatan, bisa juga untuk energi. Tapi kami banyakkan pangan dan umbi-umbian yang buah yang konsentrasi. Ada beberapa juga yang mempelajari obat-obatan. Ini buah-buah ini kita teliti juga. Kemudian yang reintroduksi kita juga mempelajari apa saja spesies prioritas. Yang konservasi lebih dahulu pentingnya apa? Mana saja yang paling cepat akan punah, nah itu yang kita usahakan kita miliki. Ini kita pelajari di reintroduksi atau yang spesies prioritas, kita ada bukunya. Ini ada beberapa hasilnya, anggrek apa saja yang penting sekali harus kita konservasi secepatnya.
Kemudian juga ada yang lain-lainnya di Prokarpasi atau kayu-kayuan, Nepenthes dan lain-lainnya. Kita mengundang beberapa ahli untuk lebih mencermati mana saja yang paling urgent. Kalau yang fisik yang sudah luput, sudah hilang. Punah. Macam mana cari, Pak? Nah ini ada contohnya ini. Ini punah di habitat aslinya, tapi masih ada di kebun gitu. Nah ini contoh adalah Mangifera casturi. Nah ini di habitat aslinya sudah nggak ada lagi. Ini asli Kalimantan, Pak. Asli Kalimantan. Buku apa nih? Macam mana ya? Enggak, buahnya kecil-kecil tapi manis. Macam mana Ibu jumpa ini? Nah ini ada di kebun kami ada. Kita punya koleksi, Pak. Pokoknya ada di sini. Pokoknya ada. Tapi di alam sudah nggak ada lagi. Di tempat kebun-kebun orang. Nah, maksud saya kalau hilang terus. Jadi artinya kita bisa berbanyak dan bisa kita kembalikan di mana dulu ada gitu. Mana sih ada macam di Bogor sudah ada collection yang tempatnya tidak ada kan? Iya, kalau mati terus ada. Nanti kita perbanyak dan kita kembalikan atau gitu. Kalau di masyarakat mungkin di kebun-kebun mereka dekat rumah ada juga, tapi yang di hutan-hutan yang sudah musnah. Sekarang berapa kalau di Indonesia berapa yang sudah extinct itu berapa? Ada di daftarnya ya. Ada daftar list. Ada daftar list. Kita jadi ada red list kategoris itu juga ada yang musnah dia. Ada sampai 1000 lebih. Kita belum sampai penelitian. This is our master plan. This is what we doing now and also future. In infrastructure punya kerja we are doing on the tempat letak kereta bertingkat material parking because big issue on the parking. And also visitor center, we don't have a proper visitor center at the moment, so we build the visitor center. And also a baby. So di Bogor di sini dikira visitor center ke atau guest house? Ini kantor kan? Ini kantor. Visitor center di mana? Visitor center yang depan masuk. Oh iya. Awal masuk. So this is the images of our the car park and on construction right now. Ini macam bilang. And the visitor center, the images that we want to do it and still under construction. This is the canopy, we call it a big pavilion. So it's going to be iconic to the botanical garden to function as a gathering space for the event and big event. And we also have a 10-minute kiosk for selling pockets. They are already finished the construction. And we also have a Taman Besar-Kancil as an attraction to our park. Rusa tadi dalam kawasan istana ke dalam? Istana. Oh, Istana. itu sebab nampak besar. Kalau di sini prioritasnya pada tumbuhan. Karena khawatir mengganggu tumbuhan koleksi. Kalau ada monyetnya nanti namanya buahnya habis lah ini. Karena kami udah mengalami ya Bu kerusakan pohon itu karena kelelawar. Jadi pohon koleksi mati disebabkan oleh terlalu banyak kelelawar. Saya kira tadi rusa itu juga sebagian botani kan? Bukan itu istana Pak. Terlalu besar. Jadi kami pisahkan, ini kita khusus konsentrasi tumbuhan karena kalaupun ada binatang yang masuk kita cermati, kalau mengganggu tumbuhan kita kadang kurangi, kita kadang beri perlakuan. Tapi rumputnya nggak mati walaupun rusanya banyak gitu. Yang di istana. Yang di istana. Oh. Gerasnya tak mati ya rumput. Oh enggak, itu dari ribu itu. Kadang-kadang juga sama pengunjung diberi wortel Pak. Mungkin usah pakai kasut tuh. We have a problem with our deer in park. It's on a bunny slope. The grass keeps on. We keep on losing the grass because of the food. Ya, itu kakinya. Mungkin harus dilihat jenis rumput yang ada di sini dengan dibandingkan jenis rumputnya, karena kan sebetulnya itu kan juga bagian dari pakan mereka kan. Nah, jadi sebetulnya itu kan nggak harusnya sih nggak sampai merusak. Kalau luasannya sesuai, karena kan pasti tak sesuai, tapi seluasan. Karena rusa itu kan luasannya ya. Dia harus punya luasan minimum untuk dia.
This is our future planning for to introduce environmental education at our playground. Education tadi. Yeah, because this is the Jackson Palace as a reference in Singapore Garden, in Singapore Botanical Garden. We also want to have a multi-purpose hall for education and as well for the event. And also, you know that kampung boy, our cartoonist. Lah. So it's a caricature character of the garden. So this is our open theatre, but we're going to upgrade to have additional roof in between the building. When we also already have a few collection of rare species of palms like Copanesia, and also Cocotrinex in our garden, and already plants in the garden. So this is our the organization right now. So more on Director of Jabatan Desa, Migrasi. Nobody of us is on scientific background, botanist. So landscape architect and pegawai pertanian, agriculturist. One of you can feel that. So the main thing that we lack is documentation and pendidikan alam sekitar, pendidikan lingkungan. So we know that this is the right organization that we should have. But so the nursery and horticulture we already have that division, but only the herbarium conservation and plant protection domestication that we don't have yet. We want to have like a team on botanical garden, not only. We want towards a horticulture garden. The team. So because it's the ornamental of plants that, because we are Kuala Lumpur, we are not concentrating on forestry, we are not concentrating on other plants, but for the horticulture or ornamental garden to our botanical garden. So this is all about. We are in the process of doing networking with our another botanical garden in Malaysia, like Penang and Putrajaya and other botanical garden. Yang sifatnya reklasitran untuk periode yang panjang, karena kan prinsip seed bank itu kan harus bisa tersedia jika dibutuhkan untuk periode waktu yang lain kan. Jadi kita sementara ini masih melakukan banyak research untuk bisa menemukan berbagai metode untuk menyimpan berbagai jenis biji. Jadi baru ditatip. Berbeda sama Q, kalau Q kan mereka udah teknologinya sudah ya. Teknologinya sudah. Ibu dari segi kelulusan sebagai? Saya sarjana kehutanan. Bachelor in Forestry. Forestry. Yes. Forestry. Macam Zakaria. Forestry. Our office staff pun kebanyakannya forestry. Dalam konteks scheme of speech Datuk Seri, forestry atau botanis atau horticulturist atau agriculture boleh masuk sebagai pegawai penyidik yang bekerja untuk pembangunan. Yeah. Ini saya dipanggil research officer. Research staff juga kita bilangnya research staff. Ibu ada Bogor atau bukan dulu? Belajar. Lu awalnya belajar kelulusan. Bogor punya IPB, Agriculture Institute of Bogor, IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, itu mereka punya departemen kehutanan dan kemudian punya pertanian, punya biologi. Jadi di sini sudah cukup. Sekarang terjadi Universiti Pertanian Bogor. Iya, University. Karena ada fakultas ekonomi, jadi sekarang university. Oke, berikut. Nanti boleh lah, hutan pun boleh. Hutan boleh. Boleh. Cuma dia kena passion and then next kena ada Yang paling penting karakter lah. Apa tadi ibu kata ketekunan. Ketelitian, ketekunan dan minat. Macam ibu lah. Tekun. Offer untuk jawatan 2 tahun. Dia terima. So dia bayar gaji dan disediakan rumah untuk dia nasihat ataupun advice terutama multi perhubungan. Padahal I was there as a mayor of Penang
Tapi not really very good kind of taman botani. Just very simple kind of. There's no such kind of average yang lengkap macam Bogor. Pada hari ini mulakan di awal-awal lagi. Tapi sekarang dia really very serious in improving this status of taman botani. So they managed to get that expert from Juhu Garden, very passionate. So that's why we need that kind of person ataupun expert for kita punya taman. So meaning that see, I started my data last year, data collection and history last year. So before that, I have also trees around. I cannot use that as my database. Tak boleh. Datanya ada? Datanya kita tahu itu namanya pokok. Kena di-identify kembali lah, kena dibuat pengecaman semula. Kita biarkan itu. Yeah. And when start to expedition, you could invite us to conduct expedition because we have the written. It's kind of plant where it's grow. Even in longitude and latitude being rewritten down. The location. Coordinate. Yeah, we can use the GPS. Yes. Where it come from? You use coordinate. How you plan for it to be done? Because on our part is that we have, yes, we want to be a botanical garden. Yes, that is our objective. But how we operate is that we also wanted the trees to be installed there. There's another problem with the city park. In a city park, you cannot just put the plant there. Okay, very small. I can put a seedling here, and then another 10 years, I will get a tree. No, when a city in a city, you just want to have. Yes, I want to have this. At least I have yang datanya sudah lengkap. Itu tidak masalah. Jadi mungkin pohon yang sekarang tetap ada tidak masalah. Tapi kemudian Bapak melakukan penambahan tumbuhan baru yang diambil dari hutan. We have historical data also. Nah, data yang itulah yang menjadi penanda bahwa itu kebun raya. Jadi koleksi yang lama tidak apa-apa. Tidak usah di. If it is like that, so you have only 87 there. And we grow the plant until they prepare to be planted in the garden. If they already prepare and ready to plant in the garden, what will be the size, the length of time for you? It depend on the plant. If the staff datang ke sini membawa biji, kita semai dulu bijinya. Jadi sampai tumbuh, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang seminggu sudah tumbuh. Iya, pasir bisa, polybag bisa. Nanti sampai berapa bulan, bahkan ada sekitar tingginya 75 meter sudah kuat di kebun, nah itu berbeda-beda. Kalau macam Sampai saya tak jadi juga. Oke. Ini untuk Minda. Oke. Minda. Coba kita tengok. Kita tengok Minda. Ya, sekali.